Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan di video kali ini saya akan ngebahas tentang seleksi kompetensi bidang untuk Kemenak, Kementerian Agama. Nah, sebelumnya saya ucapkan ya selamat untuk teman-teman yang sudah lolos ke tahapan SKB. Yang belum lolos jangan patah semangat, tetap mempersiapkan diri untuk penerimaan berikutnya. Kan kabarnya kan ada untuk tahun depan ini juga ada penerimaannya, jadi jangan gimana-gimana. Dan mungkin ada beberapa orang yang merasa nggak adil gitu ya. Ini nih sebelum saya ngebahas ini, ada yang ngerasa kayak dia nilainya 400 tapi nggak lulus SKB. Lalu ada di formasi lain yang nilainya cuma 290 misalkan, ternyata dia lolos SKB. Nah, ini bukan masalah nggak, itu justru apa ya, ini namanya rezeki gitu loh. Menurut saya itu rezeki nggak akan tertukar. Mungkin yang nilainya 290 yang dia lolos SKB, secara nilai kita ya sebagai manusia melihatnya nilai SKB-nya itu memang lebih rendah. Tapi mungkin Tuhan melihatnya nggak cuma dari itu gitu. Mungkin Allah melihatnya dari doanya dia, usahanya dia, ibadahnya dia, perilakunya dia sehari-hari yang kita juga nggak tahu kan gitu. Mungkin perilaku dia, akhlaknya dia lebih baik daripada kita gitu. Makanya Allah ngebuat ini lolos nih gitu. Karena saya berpendapat lolosnya seseorang pasti atas seizinnya Gusti Allah kan gitu. Nggak ada hal sekecil apapun yang terjadi karena kebetulan, semua pasti sudah diatur oleh Allah. Jadi jangan semangat, mungkin Allah ngelihat mungkin orang ini nggak jadi PNS sekarang nih, mungkin tahun depan kita lihat dulu nih orang ini justru semangat atau enggak, orang ini ibadahnya justru meningkat atau enggak. Nah gitu. Jadi ada variabel untuk lolos ke tahapan berikutnya. Menurut saya pribadi tidak hanya nilai SKD. Ya mungkin Tuhan punya variabel lain yang kita nggak tahu. Ya yang pernah saya bahas di video saya sebelum-sebelumnya ya, mungkin dari perilaku kita, akhlaknya kita dan sebagainya gitu. Oke, sekarang kita kembali ke topik bahasan adalah seleksi kompetensi bidang untuk Kementerian Agama. Ya, sebelumnya yang belum subscribe silahkan di subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan info menarik mengenai CPNS. Yang suka silahkan di like, komen, sharing ya, komen, lalu share supaya banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Oke. Nah, seperti kita tahu, untuk seleksi kompetensi bidang Kemenak, semua jurusan, semua formasi, itu ada 3 jenis tes. Ya. Yang pertama adalah psikotes, yang kedua adalah wawancara, berikutnya praktek kerja. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Oke, masing-masing ini dari tahun kemarin ya, lihat tahun kemarin, prosentasenya itu gini, SKD kan 40% nih. Lalu seleksi kompetensi bidang atau SKB ini 60%. Nah, 60% ini ada 3 tes. Psikotes, wawancara, dan juga praktek kerja. Psikotes ini poinnya 30%, lalu wawancara 35%, lalu praktek kerja 35%. Gitu ya. Jadi sedikit berimbang sebenarnya, cuman di wawancara dan juga di praktek kerja itu poinnya lebih tinggi dikit dibanding psikotes. Nah, psikotes ini seperti apa? Banyak yang nanya, psikotesnya Kemenak kemarin itu tidak pakai CAT ya di instansi saya. Sama kayak psikotes TPA. Ya, TPA itu ya, TPA. Kalian teman-teman nyari aja buku-buku psikotes atau nyari di internet tentang tes psikotes, sudah gitu, yang mirip-mirip kayak TIU gitu loh ya. Ada verbalnya, ada numeriknya, ada gitu-gitu. Jadi mirip kayak TIU. Jadi teman-teman yang nilainya TIU tinggi, insya Allah di psikotes nilainya juga lumayan tinggi. Cuman kalau di instansi saya kemarin juga ada beberapa soal yang mirip kayak TKP tapi lebih personal. Gitu. Jadi selain kayak TPA itu juga ada soal mirip TKP tapi personal. Tuh, tapi ceritanya teman-teman ada juga yang di Kemenak yang ya sama kayak TPA itu, nggak ada yang kayak TKP-nya nggak ada ya, kayak sama kayak TIU lah, mirip kayak TIU gitu gampang. Silahkan cari aja teman-teman buku psikotes atau di internet ya, nyari PDF atau nyari apa itu, insya Allah mirip lah ya, kayak TPA itu loh. Itu untuk psikotesnya poinnya 30%. Ya itu tetap perlu dipersiapkan juga sih, meskipun gampang ya.
levelnya TPA kan nggak kayak TIU yang mumet itu nggak gampang kok. Tuh. Oke, berikutnya kita lanjut ke wawancara dulu aja, karena di 2 tes ini semua formasi sama ya, semua formasi. Untuk psikotes ada, untuk wawancara sama, ini kemungkinan besar sama 2 ini. Nanti yang membedakan adalah di praktek kerja. Nanti praktek kerja ini berdasarkan formasi masing-masing. Oke, kita ke wawancaranya dulu. Untuk wawancara ini sebenarnya instansinya macam-macam ya. Kayak saya dulu tuh yang 3 kali wawancaranya, ada 3 kali tiap ruangan itu. Yang ruangan pertama 2 kali, yang satu orang, yang satu 2 orang. Ruangan berikutnya itu ada 3 orang, jadi gantian ini. Satunya micro teaching sih, 2 kali sih saya. Tuh, kalau ada temen yang langsung cuman sekali ngedep 2 orang gitu, ditanya-tanya gitu. Lah untuk Kemenak pertanyaannya apa aja gitu kan, yang sering ditanyakan oleh teman-teman itu adalah Kemenak ini soalnya gimana, disuruh ngaji atau enggak, disuruh hafalan atau enggak, disuruh nulis Arab atau enggak itu. Jawabannya kemungkinan besar iya. Ya. Hampir pasti lah, anggap aja 95%. Cuman kadang-kadang tergantung pengujinya. Ya, karena kadang-kadang dalam 1 kali sesi kayak tahun kemarin kan banyak nih, di tempat saya juga banyak. Jadi ruangan untuk masing-masing formasi, karena saya kan dosen ya, untuk masing-masing fakultas itu ada sendiri, ada banyak ruangan. Jadi kayak apa ya istilahnya ya, bahasa Jawanya bejo-bejan ya. Untung-untungan kalau pas dapet yang pengujinya agak slow, agak strike ya, waduh, sampai kadang-kadang itu kayak ada argumen sampai luar ruangan itu kedengaran, itu ada gitu ya. Pas saya dulu pertama ditanyain soal, pasti yang lagi rame misalkan isu radikalisme. Pertanyaan-pertanyaan terkait radikalisme itu akan ditanyakan. Menurut Anda gimana radikalisme, terus kayak HTI gitu, menurut Anda gimana, lalu pandangan kita terhadap Pancasila, terus kalau ada gubernur atau pemimpin yang non muslim sikap kita gimana gitu. Kalau kita ya, tetangga kita ngundang kita nikahan, acara nikahnya di gereja misalkan, kita kan muslim misalkan, sikap kita seperti apa gitu. Lalu ada lagi pertanyaan, ini yang sedikit menjebak ya. Nanti silakan teman-teman pikirkan sendiri, nyari-nyari. Di instansi saya kemarin ada pertanyaan kayak gini. Misalnya Anda sebagai ASN nih ya. Lalu ada undang-undang pemerintah yang ternyata bertolak belakang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, sikap Anda seperti apa atau pendapat Anda seperti apa? Nah, itu nanti kita jawab ini akan dikejar, jawab ini akan dikejar. Wah, itu ya pinter-pinternya kita ngomong, pinter-pinternya kita berargumen. Itu. Berikutnya untuk yang itu ya, kalau ngaji pasti disuruh ngaji. Untuk tulis Arab kemarin ya ada yang disuruh, ada yang enggak. Makanya saya ngomong bejo-bejan gitu, untung-untungan. Tapi kita siapkan juga ya kemampuan nulis Arab. Tuh. Lalu kemampuan, ini kadang-kadang di praktek kerja sih. Praktek kerja ya, kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris itu juga bisa menentukan poin plus. Ya, biasanya di praktek kerja kalau ini. Lalu di wawancara, kadang-kadang suruh membawa CV ya. Saya dulu suruh membawa CV, bikin CV gitu, 1 lembar disodorkan ke orangnya, ditanya-tanyain. Dulu waktu kuliah ikut organisasi apa, terus kita dicerita, terus ikut organisasi keagamaan apa, itu ditanyakan juga. Setelah itu baru pertanyaan-pertanyaan tadi yang ngejebak-jebak gitu ya. Tuh, terus doa-doa itu doa habis sholat misalnya, habis sholat witir, habis sholat tahajud. Tapi nggak semuanya ya, kadang ada yang cuma dapat witir, ada tahajud. Terus doa kunut itu hampir semuanya dapat ya. Hampir semuanya dapat. Karena memang instansi saya warnanya yang pakai kunut itu ya, tahu maksud saya ya. Itu. Jadi lalu
doa sholat duha, gitu-gitu sih. Ayat surat-surat ya, surat-surat pendek, surat nggak pendek-pendek banget sih, surat-surat yang agak sedang-sedang itu suruh apa namanya ya, hafal atau enggak, terus coba suruh apa namanya melafalkan gitu. Lalu bacaan sholat ya, itu bacaan sholat ditanyakan. Kalau saya dulu itu kayak ada juga di instansi lainnya suruh baca Arab gundul, itu juga ada. Kalau saya dulu kayak entah tafsir, entah hadis, entah apa ya. Cuman memang fotokopian dan harokatnya tidak begitu jelas kalau saya dulu ya. Terus saya kan saya nggak biasa ya ngebaca gundul, kan nggak biasa, saya nggak bisa sih. Saya pelegak-peleguk gitu, nggak lancar gitu ya, nggak lancar. Terus orangnya ngomong, mungkin tidak terbiasa gitu. Saya kan nggak ngerti. Kalau insya Allah kalau Quran yang apa namanya harokatnya jelas, insya Allah saya bisa lancar Pak gitu. Oh ya, terus ditanyain tentang, ada yang tentang tafsirnya itu ya, ditanyakan tentang isi dari kandungannya tadi. Cuman kalau saya dulu, karena saya tidak, orangnya mungkin sadar kalau saya orang awam yang tidak bisa ngebaca itu, saya digiring ke sebuah studi kasus. Jadi zaman saya dulu waktu rame Setia Novanto yang nabrak ke tiang itu ya, ditanyain ke situ dulu, baru diarahkan ke sebenarnya inti dari pertanyaan saya tadi ada di arti yang apa, tafsir yang sama baca tadi, apa itu gitu. Nah untungnya saya sebelumnya, seperti saya ceritakan di video saya sebelumnya, saya itu waktu tes itu punya banyak teman ya. Saya nothing tulus ya, memang nothing tulus saat itu. Jadi saya di luar itu saya punya teman banyak. Saya punya teman banyak. Saya bukan orang yang terus diem terus mempersiapkan diri hafalan, enggak. Saya justru merilekskan diri. Saya di luar kenalan sama orang sebanyak-banyaknya. Saya kenal baik sama ini. Saya bahkan dengan saingan saya yang satu formasi, saya kenal gitu. Saya ngobrol, guyon-guyon, enak, sharing gitu-gitu. Habis dari dalam ruangan keluar, saya tanya, gimana tadi tesnya? Ditanyain apa? Ini saya persiapkan, saya nyari gitu-gitu. Nah, pas kebetulan itu ada ngebahas soal jujur gitu. Orang tadi ditanyain di dalam jujur itu apa, bla bla bla. Saya nyari juga itu, jujur itu apa. Terus ternyata pertanyaan saya terkait tafsir tadi ada satu sih, inti dari itu sesuai dengan tafsir apa itu. Terus saya bilang, oh ini nih jujur kayaknya nih, jujur Pak. Nah itu saya gitu. Terus untuk doa itu juga saya dapat bocoran dari teman-teman yang di luar. Suruh baca doa apa tadi, kunut, duha, ini saya hafal. Cuman soal doa setelah sholat witir, sholat tahajud saya kan nggak hafal. Saya mau ngafalin males gitu. Pas saya juga ditanya setelah sholat witir apa doanya, sholat tahajud, saya dapat sholat tahajud. Saya ngomong jujur aja, saya habis sholat tahajud bacanya ya habis sholat biasa, terus saya tambahin bahasa Indonesia Pak gitu. Saya bilang apa adanya.